Shalom, selamat berjumpa lagi Bapak Ibu, Saudara-saudara di dalam Renungan Harian GKI Sangkra Solo. Pada hari ini kita akan merenungkan bagaimana kita berelasi dengan keluarga kita, dengan teman-teman kita maupun dengan rekan-rekan sepelayanan kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari 2 Samuel 12 ayat 1 sampai ke 15. Demikian firman Tuhan. Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Ia datang kepada Daud dan berkata kepadanya, ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing, domba, dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain dari seekor anak domba betina yang kecil yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar padanya bersama-sama dengan anak-anaknya, makan dari suapnya dan minum dari pialanya dan tidur di pangkuannya, seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu waktu orang kaya itu mendapat tamu, dan ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing dombanya atau lembunya untuk memasaknya bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Jadi ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu dan ia berkata kepada Natan, demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Dan anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat karena ia telah melakukan hal itu dan oleh karena ia tidak kenal belas kasihan. Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, engkaulah orang itu, beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Telah kuberikan isi rumah tuanmu kepadamu, dan istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu. Aku telah memberikan kepadamu kaum Israel dan Yehuda. Dan seandainya itu belum cukup, tentu kutambah lagi ini dan itu kepadamu. Mengapakah engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria, orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya. Karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria, orang Het itu, untuk menjadi istrimu. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu, dan memberikannya kepada orang-orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Sebab engkau telah melakukan secara tersembunyi. Tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Natan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kemudian pergilah Natan ke rumahnya, dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut firman Tuhan ini, kita akan berdoa dulu. Tuhan Yesus, kami akan belajar tentang firman-Mu. Tuhan memberkati kami, Tuhan memberikan kami hati, supaya kami bisa menerima firman-Mu dengan baik, bahkan kami bisa mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan ini, di mana Natan harus melakukan apa yang Tuhan minta. Kalau saya membaca ini Bapak Ibu, saya tuh nggak berani. Karena apa? Saya harus ngomong tentang kejahatan, hal buruk yang dilakukan oleh seorang Raja Daud. Saya kalau datang kepada Daud pada saat itu, yang saya takutkan apa? Saya akan dibunuh langsung oleh Raja Daud. Itu yang mungkin akan ditakuti juga oleh Natan. Di saat itu Daud memiliki kekuasaan yang sangat mutlak. Apa yang dia katakan itu merupakan hukum yang ada di negeri Israel itu. Daud juga akan berpikiran bahwa jika Natan kubunuh pada saat ini,
Gak akan ada orang yang tahu tentang kejahatan yang dilakukan oleh Daud pada saat itu. Di mana dia membunuh Uria, kemudian mengambil istrinya, Batseba, untuk kemudian dinikahi. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ini bukan hal yang mudah bagi Nathan untuk mengatakan kebenaran itu. Nathan memiliki resiko yang besar. Tetapi Nathan harus melakukannya, karena itu yang Tuhan minta kepada Nathan. Dia mau nggak mau harus datang kepada Daud untuk mengatakannya. Bukankah hal ini juga sering terjadi di dalam kehidupan kita, di mana kita juga harus mengarahkan orang-orang terdekat kita, bahkan kita juga harus mengarahkan istri kita, pasangan hidup kita, harus mengarahkan anak-anak kita supaya mereka bisa menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Sama, Allah juga ingin supaya Daud menjadi lebih baik lagi. Nathan juga demikian. Tetapi, kenapa kalau saya berbicara dengan pasangan saya berbicara dengan anak saya, itu kok seringkali malah terjadi konflik? Di saat saya membaca hal ini, membaca tentang firman ini, Nathan bisa pulang ke rumah tanpa kehilangan satupun anggota badannya. Gitu. Di ayat 15 kita sudah membacanya. Tetapi waktu saya berbicara dengan pasangan saya, isinya malah berantem nantinya. Atau saya waktu berbicara dengan teman pelayanan saya, akhirnya menjadi canggung, pelayanan itu tidak akan enak hubungannya gitu. Nah, hal ini juga terjadi di dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi kunci supaya Nathan berhasil untuk mengatakan kebenaran Tuhan di hadapan Daud? Kuncinya adalah Tuhan punya caranya. Tuhan punya waktunya. Itu yang dilakukan oleh Nathan. Seringkali saya mendapatkan konflik dengan pasangan hidup saya, karena saya melakukannya dengan cara saya dan dengan waktu saya. Akhirnya terjadi konflik. Karena Tuhan menginginkan caranya yang kita lakukan, juga waktunya yang kita lakukan, itu mutlak buat Tuhan. Tapi kan kita memiliki cara berpikir yang berbeda dengan Tuhan. Seringkali itu yang terjadi. Nah, gimana caranya? Ya, satu-satunya cara kita harus mendekat kepada Tuhan. Kita harus menghidupkan Tuhan di dalam diri kita yang dioperasikan oleh Tuhan. Di mana tidak lagi menjadi self-center, tetapi menjadi Christ-center. Kehidupan kita berpusat kepada Kristus, supaya kita tahu kapan kita harus mengatakan kebenaran ini. Kita harus sesuai juga dengan rencana Tuhan. Caranya itu harus sesuai dengan cara Tuhan. Dua hal ini tidak bisa dipisahkan. Tuhan punya caranya, Tuhan juga punya waktunya. Dan kita harus tepat seperti caranya Tuhan, pas di dalam waktunya Tuhan. Itu yang kita pelajari, bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain. Kita harus bisa menyesuaikan dengan rencana dan waktu Tuhan. Kemudian kita lihat poin yang kedua, bagaimana Daud menyikapi hal ini. Kadang kita juga dikritik, kadang kita juga diberi masukan sama orang lain, dan itu membuat kita itu menjadi lebih dongkol, bukan menjadi lebih baik. Tetapi di dalam firman ini dikatakan adalah bagaimana respon Daud? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Seringkali kalau kita melakukan kesalahan, hal utama yang kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut. Tetapi responnya Daud ini luar biasa. Dia mengaku berdosa dulu kepada Tuhan. Nah, seringkali kita lupa pada poin ini. Waktu kita dikritik gitu, oh ya sorry bro. Nah, tapi kita lupa untuk mengaku dosa kepada Tuhan. Sehingga kesalahan itu akan terus terulang lagi.
Tetapi di saat kita mau datang dulu kepada Tuhan, kita mengaku kita telah berdosa kepada Tuhan, Tuhan akan memulihkan kehidupan kita. Akan terus Tuhan proses supaya kita menjadi sempurna seperti Kristus. Ada dua hal ini Bapak Ibu, di dalam kita membangun relasi. Baik itu dengan pasangan kita, dengan anak kita, dengan teman pelayanan kita, bahkan dengan teman sekerja kita. Seringkali kita di kantor juga gontok-gontokan untuk menyelesaikan sebuah masalah dengan teman kita, sehingga yang tercipta adalah konflik malah, bukanlah solusi. Tetapi di saat kita melakukan apa yang Tuhan mau, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan caranya, saya percaya bahwa konflik itu nggak akan terjadi. Yang terjadi adalah relasi yang baik, relasi yang dihidupi oleh relasi kita dengan Kristus. Di mana Kristus hadir di dalam kehidupan kita, dan kita melakukan kasih Kristus juga kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan caranya juga pada waktunya Tuhan, bukan pada waktu kita. Dan di saat kita menghadapi kritik, jangan pernah lupa untuk melakukan hal yang paling penting. Mengaku dosa kepada Tuhan dulu. Itu hal utama yang harus kita lakukan. Nanti Tuhan akan nunjukkan caranya gitu, supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Supaya kita berproses untuk bisa lebih bertumbuh lagi. Karena yang tahu caranya itu hanya Tuhan. Kita yang tahu hanya cara kita, tetapi cara Tuhan, wah, di luar dari apa yang kita pikirkan. Di luar dari apa yang kita impikan, di luar dari apa yang kita harapkan. Cara Tuhan selalu yang terbaik dalam kehidupan kita. Demikian Bapak Ibu, renungan pada hari ini, mari kita menundukkan kepala. Tuhan Allah, terima kasih Engkau sudah memimpin di dalam renungan pada hari ini. Kiranya Tuhan, setiap apa yang kami bicarakan, setiap apa yang kami dengarkan pada hari ini Tuhan, Engkau yang akan menyempurnakan semuanya itu dan menjadikannya bertumbuh di dalam hati kami. Terlebih lagi nanti kami akan mengaplikasikannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Amin. Sampai berjumpa lagi. Shalom, Tuhan memberkati.